Di balik hiruk-pikuk pasar Senen Blok A, tersembunyi aroma busuk yang lebih pekat dari sampah dan ikan asin. Bukan cuma soal dagangan, tapi soal ketakutan yang dibeli dengan uang keamanan. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Seorang lelaki datang, diam-diam, tanpa pangkat di bahunya, tapi dengan tekad sebesar gunung. Namanya, Mayor Teddy. Guys, sebelum lanjut ke videonya, kalau kalian suka sama cerita ini dan pengen terus dapat kisah-kisah inspiratif yang beda dari yang lain, cus langsung aja klik subscribe, terus nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan tiap kali kita upload cerita baru. Dan kayak biasa ya, buat yang sayang sama Nabi Muhammad, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Gak harus panjang, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa tahu dari tangan kalian, datang kebaikan yang ngalir kemana-mana. Jangan lupa, like dan share juga ke temenmu yang sering nongkrong di pasar. Siapa tahu jati lebih baik. Langkah kaki Mayor Teddy bergema pelan di antara lorong-lorong sempit pasar Senen Blok A. Meski masih pagi, udara sudah terasa pengap. Bau ikan asin, keringat, dan sayur mayur busuk bercampur jadi satu, menguar dari balik tumpukan plastik dan sisa-sisa dagangan yang belum dibersihkan. Langkahnya mantap, matanya tajam. Tapi hari itu ia tampil jauh dari sosok militer yang ditakuti. Ia menyamar. Jaket jeans belel menutupi tubuh kekarnya, topi lusuh menutupi sebagian wajahnya yang tegas. Teddy berjalan perlahan, mengamati sekeliling. Suasana pasar tampak hidup, tapi tak sepenuhnya wajar. Ada kegelisahan samar di wajah para pedagang kecil. Beberapa menunduk saat seseorang berseragam preman lewat, seperti tikus yang takut akan bayangan kucing. Di tengah hiruk-pikuk suara pedagang menawarkan barang dagangan, terdengar percakapan yang membuat langkah Teddy terhenti. "Bu, udah dibilang, minggu ini naik 20.000. Suara berat dan kasar seorang lelaki muda terdengar jelas. Teddy mendekat ke arah sumber suara. Di dekat lapak sayur sederhana, seorang wanita tua, Bu Yati, sedang berdebat sengit dengan dua lelaki bertubuh besar, penuh tato di lengan dan lehernya. Salah satunya memegang pisau cutter, memainkan ujungnya sambil tertawa pelan. "Saya udah bilang, nggak ada uang keamanan. Saya jualan buat makan. Nah, lapak ini dari dulu juga di sini." Suara Bu Yati gemetar, tapi matanya tetap menantang. Preman botak itu mendekat. Napasnya bau rokok murahan. "Kalau lo nggak mau bayar, lapak lo bisa hilang, Bu. Habis disiram bensin dikit. Ngerti?" Teddy bergegas, berpura-pura sebagai pengangkut barang. Ia mendekat dengan langkah tenang, lalu membungkuk mengambil keranjang sayur Bu Yati. "Bu, saya bantu angkut, ya," ucap Teddy santai. Mata Bu Yati membelalak. Ia tak mengenal pria ini. Tapi ada sesuatu di sorot matanya. Tegas, tenang, tapi berbahaya. Preman botak melotot. "Lo siapa, bangsat? Mau sok pahlawan di sini?" Teddy menoleh perlahan. Ia menatap mata preman itu tanpa berkedip. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat. "Saya? Yang akan bikin lo nyesel lahir." Tanpa aba-aba, preman itu mengayunkan pisau cutter ke arah Teddy. Tapi Teddy sudah membaca gerakan itu bahkan sebelum pisaunya bergerak. Dengan refleks kilat, tangannya menyambar pergelangan si preman, memelintirnya dengan tekanan presisi. Pisau terlepas dan jatuh ke tanah. Lengan itu dikunci, lalu dihantam dengan sikut keras ke arah dagu. Krak! Tubuh preman itu limbung, jatuh ke lantai pasar yang basah. Darah merembes dari sudut bibirnya. Preman satunya terpaku, matanya membelalak. Dalam sekejap, ia berbalik dan lari melewati los ayam sambil berteriak panik. "Ada orang gila! Ada orang gila!" Beberapa pedagang melihat keributan itu dari jauh. Ada yang menghentikan aktivitasnya, ada juga yang pura-pura tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, wajah Teddy mulai terekam di benak mereka. Teddy menatap preman yang tergeletak. "Kalau lo sentuh lagi satu pedagang di pasar ini, gua pastiin tangan lo gak bisa dipakai lagi," katanya dingin. Bu Yati menutup mulutnya. Masih syok. "Masya Allah, kamu siapa, Nak?" Teddy tersenyum tipis. Lalu membantu memunguti beberapa tomat yang tumpah dari keranjang. "Yang pasti bukan dari dinas pasar, Bu." Beberapa saat kemudian,
Teddy mengantar keranjang Bu Yati hingga ke ujung lorong. Anak saya udah 2 tahun pindah keluar kota. Mas, saya dagang sendirian. Kadang takut, tapi mau bagaimana lagi? Ujar Bu Yati pelan, menggigit bibir menahan sedih. Teddy mengangguk. Mulai sekarang, jangan takut, Bu. Selama saya masih di sini, gak akan ada yang berani ganggu. Bu Yati menatap Teddy lama, lalu menunduk, menyeka air matanya dengan kerudung lusuh. Terima kasih, Nak. Saya gak tahu kamu siapa, tapi saya doain Allah lindungi kamu. Teddy hanya tersenyum, lalu berjalan pergi perlahan, menghilang ke lorong sempit lainnya. Hatinya berdegup. Ia tahu ini baru permulaan. Dan ia juga tahu, apa yang ia mulai hari ini, akan membawanya berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar preman pasar. 2 hari berlalu. Isu tentang penyelamat misterius menyebar cepat di kalangan pedagang. Para preman jadi waspada. Tapi Teddy tak berhenti. Ia duduk di warung kopi kecil di sudut pasar. Di depannya, duduk Darman, tukang parkir bekas preman yang kini tobat. Wajahnya keras, tapi matanya jujur. Lo TNI ya? Bisik Darman. Teddy hanya menyeruput kopi. Gue dulu ikut Bayu. Anak-anak sekarang brutal, jenderal. Mereka bukan sekadar malak, mereka udah kayak binatang. Bayu itu siapa? Tanya Teddy dingin. Darman menatap ke sekeliling, lalu berbisik. Bos preman baru. Julukannya, si Gergaji. Sadis. Dan dia punya backing, katanya dari orang dalam. Teddy menggenggam gelasnya kuat. Kalau semua diam, nggak akan ada perubahan. Darman mengangguk. Gue bantu. Tapi lo hati-hati. Bayu bukan sembarangan. Dia nyimpen video preman lo kemarin. Dia lagi cari lo. Pagi itu, pasar Senen ramai. Tapi ada kepanikan mendadak. Asap mengepul dari tengah pasar. Lapak Bu Yati terbakar. Teddy berlari ke lokasi. Orang-orang berkerumun, tapi tak berani mendekat. Bu Yati terduduk menangis. Kakinya luka kena serpihan. Darman menarik Teddy ke samping. Itu Bayu yang bakar. Balas dendam. Dia tahu lo deket sama Bu Yati. Teddy berdiri. Matanya menyala. Dia pengin perang? Dia akan dapat perang. Malam harinya, di lorong gelap belakang pasar, 2 preman Bayu sedang duduk membagi uang hasil malak. Teddy muncul dari bayangan. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan keduanya. Pukulan presisi, tendangan senyap. Salah satu dari mereka sempat merekam, tapi malah jadi bumerang, videonya viral. Bayu murka. Siapapun dia, gue habisin. Hujan deras mengguyur atap seng pasar Senen malam itu. Suasana pasar yang biasanya riuh perlahan berubah sunyi. Pedagang mulai berkemas, tapi beberapa masih bertahan sambil menunggu hujan reda. Di pojok warung kopi kecil yang terbuat dari kayu lapuk, Mayor Teddy duduk bersandar, matanya menatap kosong ke arah jalan becek. Secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya, tak disentuh. Di kursi seberang, Darman duduk dengan jaket kulit kumal, menyalakan rokok sambil sesekali melirik ke arah Teddy. Gue udah dapet bocoran, kata Darman pelan, suaranya tertutup oleh gemuruh hujan. Teddy menoleh, sorot matanya tajam, menanti. Bayu dapat pasokan dana, alat komunikasi, bahkan senjata tajam standar, semua dari jaringan yang rapi. Gak kayak preman jalanan biasa. Teddy menyipitkan mata. Siapa sumbernya? Darman menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke mata Teddy. Kolonel Arwan. Seketika dada Teddy terasa sesak. Nama itu bukan nama asing. Kolonel Arwan adalah atasan langsungnya saat dinas tempur di perbatasan 5 tahun lalu. Sosok tegas, berwibawa, bahkan pernah menyelamatkan nyawanya di misi penyelamatan sandera. Lo yakin? Tanya Teddy, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Darman mengangguk. Yakin. Gue denger langsung dari anak buah Bayu waktu mereka mabuk di belakang los daging. Mereka sebut-sebut, orang dalam yang jagain semua. Setelah gue korek info, nama Arwan muncul terus. Teddy menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Jadi ini bukan sekadar premanisme, gumamnya. Ini sistem. Bayu cuma pion.
Darman mengangguk lagi. Kolonel Arwan pakai preman buat bersihin pasar dengan dalih penertiban liar. Tapi semua pedagang kecil dihisap. Uang keamanan, uang retribusi, uang lapak. Lo bisa lihat sendiri, gak ada pembangunan apapun di pasar ini. Teddy berdiri perlahan. Wajahnya datar, tapi rahangnya mengeras. Kita butuh bukti. Tanpa itu, gue cuma prajurit nekat. Darman mematikan rokoknya. Gue tahu satu tempat. Gudang kosong dekat rel belakang. Tiap malam Jumat, Bayu biasanya ketemu orang. Mungkin untuk setor atau nerima arahan. Teddy mengangguk. Besok malam, kita intai tempat itu. Keesokan malamnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung menggantung, membuat malam terasa pekat. Di balik tumpukan peti buah bekas, Teddy berjongkok, mengenakan pakaian hitam dengan kamera mini terpasang di dada. Darman berada beberapa meter di belakang, mengawasi akses masuk. Pukul 23.17. Sebuah mobil Fortuner hitam berhenti perlahan di depan gudang. Lampunya dimatikan. 2 orang turun, salah satunya Bayu. Yang satu lagi berdiri di dekat pintu, wajahnya tak terlihat jelas. Tapi dari posturnya, gaya berdiri, dan cara ia memberikan map kepada Bayu, Teddy tahu. Itu Kolonel Arwan. Mereka berbincang dengan suara rendah. Sesekali tertawa. Bayu membuka map, menunjukkan isi laporan, lalu menerima sebuah amplop tebal dari Arwan. Teddy menekan tombol kecil di dadanya. Kamera merekam. Tiba-tiba, Bayu mengangkat HP dan memutar video. Teddy mengenali itu, video dirinya menghajar anak buah Bayu beberapa malam lalu. Kalau dia muncul lagi, kata Bayu sambil menunjuk layar, gue urus. Tapi kalau bisa, gue pengen bikin dia hilang sekalian. Kolonel Arwan tertawa pelan. Jangan bodoh. Kalau terlalu mencolok, atas juga bakal turun tangan. Yang penting, duit ngalir terus. Teddy nyaris maju saat itu juga. Tapi dia tahu, belum saatnya. Ia harus menahan amarahnya, demi rencana yang lebih besar. Setelah mobil pergi, Teddy dan Darman keluar dari persembunyian. Gue dapat semua, kata Teddy, menunjuk kamera. Bukti aliran dana, pertemuan gelap, dan pengakuan Bayu. Ini cukup buat ngejerat mereka. Darman mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh waspada. Lo yakin mau lawan sistem sendiri, Mei? Teddy menatapnya, wajahnya keras. Gue gak sendirian. Ada rakyat. Ada kebenaran. Itu cukup buat gue. Teddy berdiri di tengah pasar. Sore itu, ia mengenakan jaket dan celana kargo. Tanpa seragam, tapi wajahnya tegas. Di hadapannya, Bayu datang bersama 5 anak buah. Lo yang bikin semua kacau? Tanya Bayu, mengeluarkan golok. Teddy maju 1 langkah. Ini tanah rakyat, bukan kandang preman. Duel pun pecah. Warga menyaksikan dari balik lapak. Golok Bayu menebas, tapi Teddy menghindar lincah. Dengan gerakan cepat, ia menghajar satu persatu. Terakhir, pukulan siku menghantam dagu Bayu, lawan roboh. Saat polisi tiba, Teddy menyerahkan bukti rekaman. Ini cukup untuk menjebloskan dia dan atasannya ke penjara. Atasan Teddy sempat berusaha menutup kasus. Tapi video duel, rekaman suara Bayu, dan tekanan publik membuat mereka tak bisa lagi diam. Akhirnya, Bayu dan kaki tangannya ditangkap dan dipenjara. Kolonel Arwan dicopot dan diperiksa. Pasar Senen kembali tenang. Bu Yati membuka lapak baru. Darman jadi pengawas pasar. Dan Mayor Teddy, ia tetap jadi TNI. Tapi kini, dihormati bukan cuma karena pangkat, tapi karena keberaniannya berdiri bersama rakyat.